Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, saya Riana dari program Studi Agribisnis angkatan 2019 dengan NIM 1903021100071. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai analisis manajemen produksi agribisnis pada komoditas tembakau, studi kasus pada UD Sumber Duniaku Kabupaten Pamekasan. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan simak video berikut ini. Check it out. Indonesia menempati peringkat kelima sebagai produsen tembakau di dunia. Dibuktikan dengan jumlah produksi tembakau yang meningkat setiap tahunnya serta diiringi dengan konsumsi rokok yang semakin meningkat. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2014, di tahun 2010 jumlah produksi tembakau sebesar 135.678 ton, kemudian mengalami peningkatan sebesar 226.704 ton di tahun 2012. Dalam perdagangan dunia, perdagangan produk tembakau berada di titik net eksportir, artinya nilai ekspor lebih besar dari nilai impor. Di daerah Pamekasan juga terdapat salah satu pabrik pengolah tembakau, yakni pabrik rokok UD Sumber Duniaku, sehingga peneliti tertarik untuk menjadikan pabrik ini sebagai subjek dalam penelitian. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu peneliti ingin menganalisis bagaimana proses perencanaan produksi pada komoditas tembakau di UD Sumber Duniaku di Kabupaten Pamekasan, yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses perencanaan produksi pada komoditas tembakau di UD Sumber Duniaku, baik dari segi pemilihan lokasi produksi, kondisi pasar, topografi dan iklim, nilai ekonomis, kedekatan tenaga kerja, sarana dan prasarana, bahan baku, serta rancangan tata letak atau layoutnya. Alasan memilih komoditas. Komoditas tembakau merupakan salah satu komoditas unggulan di Madura, khususnya Kabupaten Pamekasan. Tak jarang, mayoritas dari petani di Pamekasan membudidayakan tanaman ini saat musim kemarau tiba, dikarenakan komoditas ini memiliki nilai jual yang tinggi. Berdasarkan data BPS Kabupaten Pamekasan tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah produksi tembakau lebih besar daripada komoditas kelapa. Angka tersebut menunjukkan bahwa usaha tani tembakau lebih dominan daripada komoditas kelapa, yang dibuktikan dengan luas areal dan jumlah produksi yang lebih besar daripada komoditas kelapa, sehingga adanya potensi dari komoditas tembakau yang layak untuk dikembangkan di daerah Pamekasan menjadi daya tarik bagi perusahaan rokok yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya, kondisi pasar. Budaya konsumtif rokok sudah menjadi kebiasaan di daerah Madura, bahkan remaja yang berusia 13-14 tahun pun sudah ada yang fasih dalam merokok. Hal ini secara tidak langsung menjadi dukungan bagi petani untuk terus membudidayakan tembakau, termasuk kondisi pasar pada UD Sumber Duniaku, di mana pendistribusian produk dikirimkan melalui agen distributor, kemudian ke pedagang pengecer hingga sampai ke konsumen akhir. Produk rokok yang dijual memiliki berbagai macam, diantaranya ada Tro, Putrajaya, Protos, SKM, dan Ribbon. Masing-masing produk tersebut dijual seharga Rp600.000 per balnya. Selanjutnya, kondisi topografi dan iklim. Secara astronomis, Kabupaten Pamekasan terletak pada titik 6,51 derajat lintang selatan dan 113,19 derajat lintang selatan, serta 113 derajat bujur timur dan 113,58 derajat bujur timur, dan berada pada 350 meter di atas permukaan laut. Selain itu, tekstur tanah di Kabupaten Pamekasan ialah berpasir atau lempung berpasir, kemudian didukung pula dengan indeks pH sebesar 5,7 sampai 6,5, serta memiliki sistem drainase yang baik dan tidak rentan terhadap banjir. Curah hujan rata-ratanya berkisar 1.200 sampai 1.800 mm per tahun, dan kondisi lahannya juga kering dilihat dari luas lahan tegalannya yang lebih mendominasi daripada lahan sawah, sehingga dari kondisi iklim maupun topografisnya komoditas ini cocok untuk dibudidayakan. Selanjutnya, nilai ekonomis. Bagi masyarakat di Kabupaten Pamekasan, tembakau merupakan salah satu komoditas emas karena sangat menguntungkan dan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan penelitian dari Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan
Serat atau Balitas dan juga dari Universitas Airlangga pada tahun 2013 menunjukkan bahwa usaha tani tembakau memiliki keuntungan yang lebih besar dari tanaman padi, jagung, cabai, dan bawang merah. Tanaman tembakau bisa memberikan keuntungan 16-29 juta per hektarnya, sedangkan tanaman padi, jagung, cabai, dan bawang merah hanya berkisar 2 juta sampai 8 juta per hektarnya. Selanjutnya, ketersediaan tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja pada UD Sumber Duniaku sudah tersedia dengan baik. Perusahaan ini merekrut karyawan sejumlah 111 orang dengan rentang umur 30 sampai 50 tahun. Untuk karyawan yang ingin bekerja di perusahaan ini, khususnya bagian packaging dan bagian produksi, tidak ada syarat khusus karena hal yang paling penting ialah kesungguhan serta komitmen dalam pekerjaannya. Berbeda dengan bagian administrasi pemasaran dan pengawasan yang harus memenuhi beberapa syarat terlebih dahulu seperti melampirkan CV dan juga ada tes wawancara. Selanjutnya, perhitungan gaji dihitung dari banyaknya jumlah hasil packagingnya. Setiap satu bal memperoleh gaji sebesar 10.000 dan rata-rata setiap karyawannya memperoleh hasil 50.000 hingga 100.000 per harinya. Kemudian ada ketersediaan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana produksi pada UD Sumber Duniaku sudah tersedia dengan sangat baik, mulai dari tempat, ketersediaan air, listrik, kamar mandi, mesin, dan peralatan lainnya. Mesin yang digunakan di sana terdiri dari mesin molen sebanyak 1 buah, pencetak rokok 2 buah, mesin packing 1 buah, sedangkan transportasi yang dimiliki berupa truk sebanyak 1 unit, mobil sales sebanyak 3 unit, dan selain itu di sana juga terdapat fasilitas tempat parkir yang cukup luas dan bisa menampung alat transportasi pabrik dan juga 35 motor per harinya. Akses jalan menuju tempat produksi pun juga sudah cukup baik meskipun letaknya di pelosok desa, namun jalannya sudah beraspal. Akan tetapi di perusahaan ini belum tersedia papan arah menuju kegiatan, sehingga jika ada tamu yang berkunjung masih memerlukan arahan dari pihak perusahaan dikarenakan tempatnya terpisah antara kegiatan satu dengan kegiatan lainnya. Kemudian, kedekatan dengan pasar. Pada pabrik rokok UD Sumber Duniaku terbilang cukup dekat dengan pasar karena dipasarkan di wilayah Pamekasan. Selain itu, UD Sumber Duniaku juga memasarkan produk ke beberapa wilayah di luar Madura seperti Surabaya, Gresik, dan daerah lainnya. Meskipun letak perusahaan berada di wilayah pedesaan, tidak menghalangi perusahaan untuk memasarkan produknya karena sudah ditunjang dengan ketersediaan sarana transportasi yang cukup memadai. Selanjutnya ada kedekatan dengan bahan baku. Bahan baku yang berupa tembakau pada UD Sumber Duniaku berasal dari wilayah Pamekasan sendiri selaku sentra produksi tembakau dengan cara membeli langsung kepada pedagang besar yang ada di Pamekasan. Namun, terkadang saat ketersediaan bahan baku belum mencukupi, perusahaan harus membeli ke daerah lain, yakni Kota Malang. Namun, meskipun tempatnya terbilang sangat jauh, bahan baku produksi didatangkan secara langsung ke tempat produksi, sehingga ketersediaan bahan baku pun akan tetap tercukupi. Selanjutnya, tata letak atau layout. Dari gambar tersebut, kita bisa mengetahui bahwa jenis tata letak pabrik di UD Sumber Duniaku termasuk jenis tata letak berdasarkan aliran produksi dengan pola aliran U-shape, di mana cara penempatan semua fasilitas produksi berurutan mulai dari penempatan bahan baku, proses produksi, hingga packaging. Sedangkan bentuk pola alirannya tersebut bertujuan untuk mempermudah fasilitas transportasi saat proses pendistribusiannya. Tata letak di UD Sumber Duniaku sudah cukup baik karena prosesnya bisa beraturan sesuai dengan penempatan ruang sehingga bisa mengefisiensi kinerja para karyawan. Adapun kelebihannya ialah aliran material lebih simpel dan tidak memakan banyak waktu. Sedangkan untuk kelemahannya sendiri ialah jika terdapat kerusakan dalam satu mesin, maka akan menghentikan semua jalannya proses produksi serta membutuhkan investasi peralatan atau mesin yang besar. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Pabrik rokok UD Sumber Duniaku memiliki kondisi pasar yang cukup baik karena sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pamekasan, sesuai dengan iklim di Madura, dan kondisi lahannya pun juga berupa lahan kering.
Usaha tani tembakau memiliki keuntungan yang lebih besar daripada usaha tani padi, jagung, cabai, dan bawang merah, sehingga komoditas ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ketersediaan tenaga kerja pabrik rokok UD Sumber Duniaku juga sudah cukup tersedia dengan baik, begitu pula dengan sarana dan prasarana serta bahan baku yang diperoleh. Tata letak di UD Sumber Duniaku juga sudah cukup baik karena prosesnya bisa beraturan sesuai dengan penempatan ruang sehingga bisa mengefisiensi kinerja para karyawan. Selanjutnya ada saran, pabrik rokok UD Sumber Duniaku sudah termasuk dalam skala besar dan ketersediaan sarana dan prasarana tenaga kerja hingga bahan baku sudah cukup lengkap, hanya saja diperlukan pengawasan yang lebih ketat terkait proses produksi serta peningkatan program K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja untuk meminimalisir kendala yang akan terjadi dan juga tetap memastikan keselamatan para karyawan. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.